tentang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Anas Makmun. Ini badannya adalah terdakwa Anas Makmun. Sudah dengar bisa? Bisa yang benar. Hari ini nota pembelaan apakah selesai dari penasihat hukum? Sudah ya, hari ini nota pembelaan tidak dari penasihat hukum langsung dibuat oleh terdakwa dan dibacakan oleh terdakwa itu. Oh, jadi penasihat hukum tidak hanya terdakwa ya? Tidak. Akhirnya ada di sini. Ada yang serahkan kopinya itu kami. Siap, ada masuk kopinya ada. nanti setelah sidang saya serahkan. Oke. Ya. Pembelaan pribadi. Saya Haji Anas Makmun, umur 83 tahun, dilahirkan di Bagan Api 17 April 1940 dalam perkara nomor 23 garis miring Pitsus garis mendatar TPK garis miring 2022 garis miring PN titik PDR. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, tim penasihat hukum, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan Maha lagi yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga saya dapat menghadiri persidangan perkara saya pada hari ini. Pada kesempatan ini juga izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada masyarakat di Provinsi Riau dan masyarakat Provinsi Riau yang berada di daerah lain yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menjalani perkara yang sedang saya jalani sekarang ini, maupun saat saya menjalani kehidupan di rumah tahanan negara selama hampir 4 bulan di usia saya 83 tahun yang dilahirkan pada tanggal 17 April 1940 di Bagan Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Majelis Hakim yang mulia, Bapak-bapak jaksa penuntut umum yang saya hormati, dan tim penasihat hukum yang berbahagia, izinkanlah saya memulai pembelaan atas pledoi ini dengan menyampaikan secara singkat tentang perjalanan hidup saya sehingga sampai terpilih sebagai Gubernur Riau dalam pemilihan langsung oleh masyarakat. 1. Pendidikan. Tahun 1994 lulus dan tamat sekolah rakyat negeri nomor 1 di Bagan Api dan melanjutkan pendidikan pada sekolah guru B SGB Negeri Bengkades, Ikatan Dinas. Tahun 1957 tamat dan lulus pada sekolah guru B SGB Negeri Bengkades dan melanjutkan ke SGA Sekolah Guru A Negeri Tanjung Pinang, Ikatan Dinas. Tahun 1960 tamat dan lulus dari Sekolah Guru A Negeri Tanjung Pinang dan pada 1 Oktober 1961 diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ditugaskan mengajar pada SMP Negeri Bagan Api dengan mata pelajaran ilmu pasti, aljabar dan ilmu ukur. Pada tahun 1966 sampai tahun 1970 mendapat tugas belajar pada pendidikan guru sekolah lanjutan pertama PGSB di Padang dan PGSB Negeri Pekanbaru jurusan ilmu pasti, aljabar dan ilmu ukur. Riwayat pekerjaan. Tanggal 1 Oktober 1961 mengajar pada SMP Negeri Bagan Api. Setelah diangkat sebagai negeri sipil dengan mata pelajaran ilmu pasti, aljabar, ilmu ukur. Tahun 1971 sampai 1973
ditugaskan mengajar pada SMP Negeri 2 Pekanbaru. Pada tahun 1974 sampai tahun 1982 ditugaskan mengajar pada SMP Negeri Bagansari dengan mata pelajaran aljabar dan ilmu Qur. Pada tahun 1982 mendapat surat butuh lulus Misbar Khair Peklaring pindah jabatan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Departemen Dalam Negeri dan ditempatkan di Direktorat Pembangunan petugas rutan itu suaranya nggak keluar. Oke, lanjut, silakan. Pada tahun 1982 mendapat surat keterangan butuh lulus Misbar Khair Peklaring pindah jabatan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Departemen Dalam Negeri dan ditempatkan di Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Riau di Pekanbaru. 5. Pada tahun 1984 dipindahkan ke kantor Camat Bangko di Bagansari dengan jabatan Kepala Seksi Pembangunan Desa Eselon 4B. Pada tahun 1992 dipindahkan sebagai Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis Eselon 3B. Pada tahun 1998 pensiun dari pegawai negeri sipil dengan pangkat terakhir 4B. Pada tahun 2000 terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2002 dipindahkan Kabupaten Rokan Hilir di Bagansari karena terjadinya pembongkar Kabupaten Bengkalis menjadi 4 kabupaten dan anggota DPR Kabupaten Bengkalis dipindahkan ke daerah pemilihannya masing-masing. Dan saya sendiri kembali ke daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir. Dan di kantor dan di Kabupaten Rokan Hilir saya Haji Azim Mahmud terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir selama 2 periode. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, tim penasihat hukum, hadirin yang berbahagia. Nasib saya di usia lanjut ini, umur sekarang 83 tahun, dilahirkan pada tanggal 17 April 1940 di Bagansari. Usia yang seharusnya dapat saya nikmati bersama anak dan cucu. Anak saya 10 orang, cucu saya 24 orang. Saya harus mendekam di rumah tahan negara, yaitu rumah tahan negara Sialam Pekanbaru. Dan ini untuk kedua kalinya. Pada tahun 2014 yang silam, saya juga pernah mendekam di penjara Sukamiskin di Bandung dalam kasus alih fungsi lahan di Provinsi Riau, dihukum 6 tahun penjara. Dalam sedang menjalani hukuman, saya mendapat gerasi dari Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo selama 1 tahun dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23/, tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2019, yaitu pengurangan pidana selama 1 tahun. Majelis Hakim yang mulia, pada tahun 2020 menjelang kebebasan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penyidik menghubungi menantu saya agar saya bersedia di BAP kembali dan bersedia sebagai saksi terhadap tersangka lain dalam suap alih fungsi lahan di Provinsi Riau, yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Duta Pharma. Walaupun kondisi kesehatan saya kurang memungkinkan untuk di BAP dan bersaksi di persidangan pada waktu itu, tapi saya tetap bersedia menjadi saksi dalam segala proses penegak hukum
di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Karena menurut saya sebagai warga negara Indonesia harus saya bersedia membantu dan mendukung aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan atas hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan dan memberikan kepada saya surat keterangan telah bekerjasama dengan penegak hukum nomor B/06-06-06-09/2020 tanggal 4 September 2020. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 19 September 2020, berdasarkan surat keterangan telah bekerjasama dengan penegak hukum nomor B/06-04-06-09/2020, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan nomor PAS PK-PK-01.01.02 tahun 2020 tentang pemberian remisi kepada saya, Haji Anas Mamun. Saya mendapat remisi sebanyak 31 bulan 15 hari. Hanya saja surat tersebut terlambat saya terima, dan saya terima di akhir pembebas saya. Sedangkan saya telah menjalani hukuman selama 6 tahun penjara. Sehingga pemberian remisi tersebut tidak dapat saya nikmati karena saya sudah bebas. Karena hukuman saya telah saya laksanakan selama 6 tahun. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan pertimbangan untuk meringankan hukuman saya dalam perkara ini. Tentang pemberian uang kepada anggota DPR adalah benar, tapi yang membagi, mencari uang, dan anggota DPRD yang diberi uang yang mencarinya adalah Wan Amir Firdaus dengan jabatan waktu itu asisten 2 di bidang pembangunan pada pemerintah daerah Provinsi Riau. Kemudian saya menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut. 1. Tentang pemberian uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau, bahwa Kepala Dinas SKPD Provinsi Riau menyampaikan kepada saya akan memberikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pengesahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2014-2015. Saya tidak menyangka kesalahan saya dalam hal ini. Mengapa saya tidak melarang? Namun saya membantah dakwaan dan tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum bahwa saya sebagai inisiator dan menentukan siapa-siapa saja anggota DPRD yang harus diberikan uang. Sebagai inisiator dalam pemberian uang tersebut kepada anggota DPRD Provinsi Riau adalah Bapak Wan Amir Firdaus. Jabatannya waktu itu adalah sebagai asisten 2 di bidang pembangunan, termasuk juga menentukan siapa anggota DPRD Provinsi Riau yang akan diberi dan sekaligus Wan Amir yang mencarikan uangnya. 2. Tentang rapat tanggal 1 September 2014 di kediaman Gubernur. Pada rapat tanggal 1 September 2014 di kediaman Gubernur Riau yang dihadiri oleh tim TAPD Riau dan anggota DPD Riau secara bersama-sama memutuskan
untuk memberikan uang kepada anggota DPRD Riau dalam memenuhi permintaannya. Karena permintaan uang tersebut adalah dari anggota DPRD Provinsi Riau tersebut. Andai kata pada saat rapat itu ada anggota DPRD yang berbeda pendapat agar saya tidak menuruti permintaan anggota DPRD Badan Anggaran, maka tidak akan terjadi pemberian uang. Jadi saya membantah adalah tidak benar keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang mengatakan bahwa pemberian uang anggota DPRD dalam ini Badan Anggaran adalah inisiatif saya, Haji Anas Mahmud. Dan ketika ditanya tentang isi rapat dan proses pembahasan dalam rapat tersebut kepada anggota Provinsi Riau, secara serentak dan sepakat mereka mengatakan tidak tahu menanggung, dan ada pula yang mengatakan lupa. Dan di keterangan para saksi tersebut, para saksi sepakat untuk memberi keterangan berbohong, dan para saksi juga sepakat untuk memojokkan saya dengan menimpakan semua kesalahan pada saya demi untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahwa perlu saya tegaskan lagi bahwa yang mengatur semua pertemuan atau pembicaraan uang dan menentukan anggota DPRD yang diberi uang adalah Puan Amir Firdaus, Jabatan Asisten 2 di bidang pembangunan pada pemerintah Provinsi Riau. Masukan-masukan dari Puan Amir Firdaus di bidang pembangunan dengan jabatan asisten 2 sudah tentu menjadi pertimbangan saya selaku Gubernur Riau pada waktu itu. 3. Tentang pemberian pinjam pakai mobil dinas anggota DPRD, saya memang ada menyampaikan bahwa pinjam pakai mobil dinas anggota DPRD dapat diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang masih terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Sedangkan yang tidak terpilih dan tidak duduk lagi sebagai anggota DPRD Riau tidak boleh diberikan pinjam pakai mobil. Adanya surat permohonan pinjam pakai dari salah seorang mantan anggota DPRD Riau, yaitu Tengku Rusli Ahmad, dan jelas sekarang permohonan tersebut adalah permohonan secara pribadi, dan saya mendisposisikan permohonan tersebut yang bunyinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ketentuan tersebut saya disisi kepada Sekda dan Biro Perlengkapan. Isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Jika hal tersebut dijadikan alasan untuk menyatakan saya seorang menjadi sesuatu, termasuk pinjam pakai mobil, adalah tidak benar. Majelis hakim yang saya muliakan, jasa penuntut umum yang kami hormati, tim penasihat hukum dan hadirin yang berbahagia, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada yang mulia majelis hakim, kiranya berkenan memberikan putusan seringan-ringannya. Mengulangi, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada yang mulia majelis hakim, kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya. Dan kepada jasa penuntut umum, mohon juga dengan segala kerendahan hati memberikan bantuan, antara lain perkara ini setelah diputuskan tidak ada lagi upaya banding atau hukum lainnya. Saya berharap, karena saya ingin diakhiri hidup saya yang telah berusia 83 tahun ini, dilahirkan di Bagan Sebapi 17 April 1980, ingin berada di tengah-tengah anak cucu saya. Anak saya 10 orang dan cucu saya 24 orang yang masih kecil-kecil. Saya juga sering meneteskan air mata teringat akan cucu saya yang masih kecil-kecil. Berikanlah saya kesempatan untuk segera dan secepatnya kembali kepada keluarga untuk menikmati sisa hidup saya
yang sekarang ini telah berusia 83 tahun dengan tenang sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan bila saya dipanggil oleh Subhanahu wa taala, kiranya dapat saya disaksikan oleh anak dan cucu-cucu saya. Demikian pembelaan pribadi ini saya sampaikan, dan atas berkenan yang mulia majelis hakim, saya haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anas Mahmud. Terima kasih yang mulia. Demikian saya sampaikan nota pembelaan pribadi. Sudah selesai, Pak. Siap, Pak. Ada yang selesai. Dari penasihat hukum nggak ada ya? Tidak ada yang Penuntut umum apakah akan menanggapi atas nota pembelaan pribadi dari terdakwa? Terima kasih yang mulia. Setelah kami mendengarkan pembelaan pribadi dari terdakwa, kami menyatakan secara lisan bahwa kami tetap pada keputusan kami. Ya. Jadi untuk putusan Andi Putra 27 kemarin, benar ya? Ini 28 sebelumnya. Ya. Jadi Andi Putra 27 kami putus tanggal 28. Ya, terdakwa untuk putusan sidang kami tunda 1 minggu. Ya. Kami tanggal 28. Ya. Sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. Ya, terima kasih yang mulia.